Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usfina Khalida Izzah. Nomor NIM 21972140009 dan rekan saya Hikamul Fadlillah nomor NIM 21972140011. Di sini kami akan mempresentasikan hukum Islam kontemporer. Apa itu hukum Islam kontemporer? Hukum Islam kontemporer merupakan pandangan masail fikih. Maka ada kecenderungan untuk mereduksi pengertian hukum Islam kontemporer kepada wilayah kajian fikih atau isu-isu yang berkembang pada kurun waktu terakhir ini. Misalnya, hal ini dilihat dari berbagai buku secara khusus diberi judul masail fikih dan atau problematika hukum Islam kontemporer. Dengan melihat tema-tema yang dimuat, dengan mudah dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam kontemporer adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah masa kini. Masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Yang pertama, fiqh kontemporer dalam masalah muamalah atau hukum bunga bank. Zaman sekarang, peran bank sangat penting dalam membantu perekonomian negara, dan peran bank juga berperan penting dalam pemberian modal atau kredit. Kredit adalah cara pengusaha mengembangkan usahanya dengan meminjam uang dari bank sebagai modal dan dikembalikan dengan cicilan per bulan beserta bunga. Nah, istilah bunga dalam Islam adalah riba. Riba ini sangat diharamkan oleh Allah sesuai dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, riba secara etimologi adalah al-ziyadah yang artinya tambahan. Sedangkan secara terminologi adalah kelebihan sepihak yang dilakukan dua orang dalam bertransaksi. Para ulama mengklasifikasikan riba menjadi dua, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah menurut para ulama sepakat atas keharamannya, sedangkan riba fadl terjadi perbedaan pendapat tentang keharamannya. Menurut Ibnu Qayyim, riba terdiri atas jali atau jelas, nyata, dan khafi atau yang ringan. Nah, riba jali adalah riba nasi'ah yang diharamkan karena mendatangkan mudarat yang besar dan termasuk riba yang sempurna, sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah. Sementara riba khafi diharamkan sebagai penutup terjadinya riba jali. Yang kedua ada fiqh kontemporer dalam masalah ibadah. Nah, terutama pada zakat dan uang haram. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Ada beberapa harta yang dikeluarkan zakatnya seperti emas, uang, hewan ternak, gandum, padi, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana jika kita atau siapapun menggunakan uang haram untuk berzakat? Nah, menurut Ibrahim Husain, uang haram itu tidak ada. Tetapi jika mendapatkan uang dengan cara yang haram itu termasuk haram li ghairihi atau mendapatkan harta orang dengan jalan yang haram atau salah. Nah, di sini Ibrahim Husain berpendapat misal ada seseorang yang memberikan uang atau harta atau apapun itu. Nah, orang itu tidak tahu jika si A ini memberikan kepada orang suatu barang haram. Haram dalam artian cara mendapatkannya. Nah, itu jika menerima orang tersebut tidak menjadi persoalan atau boleh-boleh saja. Nah, apabila si orang ini mengetahui bahwasanya orang itu memberikan harta haram atau cara mendapatkannya dengan cara yang haram, orang tersebut wajib baginya untuk menolak. Yang ketiga ada fiqh kontemporer dalam masalah mukahat atau poligami. Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, gabungan dari dua kata. Dari kata poli yang artinya banyak dan gamein yang artinya perkawinan. Sedangkan secara terminologi, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak menikahi lawan jenis dalam waktu yang sama. Dalam Al-Quran, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang lebih dari satu dan tidak melebihi 4 orang dalam waktu yang bersamaan. Sesuai dengan
firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dalam Islam sendiri, poligami ini tidak diwajibkan dan tidak juga dilarang. Para ulama memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Bila mana seseorang lelaki tidak mampu memenuhinya, maka hendaknya dia tidak melakukan poligami. Menurut Abdul Halim Abu Syukkoh, faktor yang mendorong dilakukan poligami adalah 1. Untuk memecahkan problem keluarga seperti mandul. Yang kedua, memenuhi kebutuhan mendesak suami seperti bepergian yang jauh dan istri tidak boleh ikut. 3. Hendak melakukan perbuatan baik seperti menikahi seorang janda yang menghidupi anak yatim. Yang 4, menambah kesenangan karena kehebatan dan beliau kuat dalam segi ekonomi. Yang keempat, ada fiqh kontemporer dalam masalah jinayah dan siasa atau euthanasia. Euthanasia adalah tindakan yang digunakan dengan sengaja untuk mempermudah kematian seseorang yang mempunyai penyakit dan penyakit ini itu tidak mungkin disembuhkan, sulit sekali seperti kanker, AIDS dan masih banyak lagi. Di dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa kehidupan dan kematian itu sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam jelas melarang euthanasia ini baik dilakukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.